Ya, kembali bersama kami di Jelang Pilkada. Silakan Pak Willy, sudah ditunggu jawabannya tadi oleh Bu Amanda dan juga pemirsa untuk visi dan misinya. Ya, terima kasih Bu Amanda yang ada di Bekasi. Untuk visi kami sendiri itu adalah mewujudkan Kota Bogor yang berkarakter, berlandaskan lingkungan, ya, berbasis religi, ya, mengangkat kearifan lokal, terus perdagangan jasa, juga pengembangan ekonomi kerakyatan yang ditunjang dengan pelayanan prima, gitu. Nah, dari rangkuman ini semua tentunya juga bisa diaplikasikan dari visi-visi yang kami, misi-misi yang kami sudah canangkan gitu di dalam sebuah program-program kami sudah siapkan, menyangkut mengenai masalah ada keterkaitannya tadi dengan pembahasan sebelumnya soal Bogor sebagai kota wisata, ya. Ini wisata di sini juga bukan hanya sekedar sarana prasarana atau kegiatan ekonomi kreatifnya saja gitu. Tapi untuk seni, sosial dan kebudayaannya pun juga atau kearifan lokalnya pun perlu diangkat. Karena ini agar selaras. Jadi mengundang tamu-tamu yang sebagai pendapatan daerah itu tidak boring, tidak bosan begitu ya. Mereka untuk mencari fasilitas sudah ada, tapi juga untuk seni dan budayanya pun hidup. Gitu. Kita bisa melihat dari kota sahabat kita ya di Bandung, itu juga tumbuh kembang lah untuk masalah seni dan budayanya gitu. Ada Saung Mang Ujo dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah hal yang prioritas juga gitu untuk kami perhatikan. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti ini pun juga terus serta terwujud. Oke, terpikirkan untuk menciptakan apa ya, suatu hal yang unik atau yang karakter khas dari Kota Bogor gitu. Terus dikatakan misalnya, oke, orang bicara mengenai Bandung yang sangat dekat sekali dengan misalnya seninya gitu. Bogor, kalau orang bicara Bogor gitu, asumsinya langsung apa gitu? Nggak Bogor harusnya. Bogor ya? Iya, karena jati diri orang Bogor itu ya benar-benar harus nggak Bogor. Dengan seni budaya kesundaan Bogornya ya gitu. Kita lihat dari sejarah Sunda sendiri kan ada yang Pajajaran, ada yang Galuh dan ini. Dan Bogor juga berdiri sendiri sebenarnya begitu. Nah, Bogor sendiri pun juga ini sebagai jati diri orang Bogor yang memiliki cabang ya. Ada Bogor Bodas, Bogor Hejo, Bogor Bulao. Jadi orang Bogor itu betul-betul harus berkorelasi dengan Tuhan, gitu ya. Apa yang dia lakukan itu harus semata-mata demi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hablum minallah. Ada juga Bogor Bulao, Bogor Biru, gitu. Ada korelasinya antara manusia dengan manusia. Sesama warga Kota Bogor itu betul-betul harus saling menghormati, welas asih, posliro dan sebagainya. Ada Bogor Hijau, artinya itu ada korelasi antara warga Kota Bogor dengan lingkungan. Gitu. Nah, ini harus selaras sehingga menciptakan sebuah karakteristik atau jati diri bagi warga Kota Bogor itu sendiri. Bukan berarti ketika saya berbicara soal kearifan lokal ini artinya harus menggunakan baju adat ya, kampret, pangsi atau totopong kesehariannya, tidak demikian. Artinya itu harus ada revolusi mental. Gitu. Bolehlah kita tidak tidak dapat pungkuri. Boleh modern gaya, gitu boleh ya. Modern ya. Kita tidak bisa juga untuk mencegah modernisasi, apalagi masalah fashion kan gitu. Bajunya boleh menggunakan kaos, celananya menggunakan jeans begitu, tapi dari jiwanya, dari mulai etikanya, adabnya, dia menghormati orang tua gitu ya. Terus dia memiliki sopan santun, itu maksudnya sebagai pandangan orang Sunda tuh, kearifan lokalnya harus betul-betul diangkat. Pak Sugeng mau nambahin dulu sebelum ke Pak Yayat. Saya setuju ya dengan karakter Pak Willy ya. Karena memang bahwa kepribadian, karakter itu harus dibentuk dengan nilai-nilai lokal, ya, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kultur yang sudah dibangun asli oleh kita. Karena nyatanya kultur kita itu secara umum di Pulau Jawa ini membentuk namanya harmonisasi, keseimbangan. Tadi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan kemudian dengan alam, ya. Ini sebetulnya satu nilai yang sudah ada. Jadi tinggal itu diimplementasikan. Persoalannya ruang ekspresinya tidak ada, ya. Ketika itu saat ini ya, ketika itu dibangun taman-taman yang sudah bagus, itu tidak dimaksimalkan sebagai ruang ekspresi kultural, ruang ekspresi budaya. Padahal sudah tersedia tuh. Ini tinggal diimplementasikan. Misalnya pedestrian. Kalau ada acara misalnya Car Free Day, pedestrian itu bisa digunakan sebagai ruang ekspresi seni. Seniman-seniman bisa melakukan ekspresi. Pada hari tidak hujan, boleh seniman. Dijaga ketertiban dan kebersihan. Ruang ekspresi diperlebar lagi di taman. Sempur ada, taman helang. Tidak berpaku pada gedung tertutup. Ya.
Kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi magnet pengembangan nilai-nilai kultural kita dan membentuk karakter. Ini setuju nih. Baik. Saya dengan Pak Seweli karena memang kebaikan Kota Bogor. Ngabogor itu konsep yang dibangun emang sesuai dengan nilai itu. Saya setuju. Konsep yang kita bangun juga begitu, yaitu dalam konsep Soekarno bilang, ya salah satunya berkepribadian di dalam budaya. Ya, kepribadian kita dibentuk oleh budaya kita. Tidak mengambil budaya barat, tidak mengambil budaya padang pasir, ya. Kemudian mencontek plek begitu, waduh. Itu semua harus disesuaikan dengan tadi karakter lokal gitu ya. Karakter lokal kita, ya. Silakan Pak ya, juga mungkin sekaligus nanti closing set. Gini, membangun kota itu sebetulnya esensinya membangun manusianya. Artinya apa? Semakin baik kita membangun kota, itu artinya livable-nya, kelayakan huninya, tempat tinggalnya. Esensinya orang tuh senang diwongki. Bagaimana orang diajak naik angkutan umum kalau angkutan umumnya nggak ngewongke orang? Dia bilang ada yang ngerokok, nggak pakai AC, dan itu udah satu nggak ngewongke. Kedua, bagaimana membuat orang mau misalnya ke pasar kalau pasarnya tidak tertib, ya kan? Orang mau berjalan kaki kalau PKL di mana-mana misalnya kan? Jadi esensi pentingnya ketika orang dihargai haknya, diposisikan dia sebagai warga, itu akhirnya akan muncul karakter. Kegagalan kita membangun kota itu gagal membangun karakter, apalagi di zaman now gini, orang sudah sibuk hanya dunia mayanya aja. Nah, mungkin saya sependapat tadi dengan semua ini. Bagaimana membangun Bogor itu kota festival, tapi untuk bangun festival, berapa banyak sanggar-sanggar yang aktif di kota Bogor? Artinya bangunlah kebanggaan kalau sebagai penari, kemudian semua sanggar-sanggar melakukan festival tari bersama. Kalau UMKM-nya tidak memberdayakan PKL-nya, kemudian Dinas Pariwisata Pendidikan tidak memberdayakan sanggarnya, bagaimana kita bisa membangun tari kolosal bersama? Makanya saya mengatakan, jadikan teman-teman di SKPD jangan hanya bekerja rutin, mereka menjadi IO dari harus saling berkoordinasi tadi, jangan sampai kemudian bagaimana ya bisa menciptakan SKPD yang menyatu dengan rakyat gitu loh, ya, yang profesional, kemudian tidak terpisahkan dengan uniform. Kan kalau sudah tapi tetap luas dengan masyarakat yang menjaga jarak gitu ya. Ini kalau digerakkan, waduh dahsyat ini ya SKPD-nya ya. Jadi SKPD-nya bekerja bagaikan seorang misalnya dengan cara NGO. NGO kan total tuh kalau mengadvokasi kan. Total ya. Enggak dibayar aja total. Bagaimana itu coba? Ini nanti tugasnya wakil. Tugasnya wakil nih. Saya akan ajarin bagaimana menghayati pekerjaan dengan total. Bagaimana kan kami biasa nih. Saya mengadvokasi masyarakat gratis. Beliau kan aktivis. Tapi habis-habisan. Nanti harus diterapkan ini. Saya mengatakan para birokrat harus juga punya sikap melayani. Sapa, senyum, salam. Udah kan? Simple ya, dan itu harus ada roh apa sih kekakuan itu terjadi? Karena birokrasi itu ada ibaratnya penjara besi diikat oleh aturan-aturan. Itulah membuat mereka itu yang harus di-break gitu ya. Membuat cair. Maka harus ada acara bersama, momen bersama, turun ke bawah bersama. Jangan hanya di kantor aja. Atau begini juga loh, perlu kita apresiasi mereka dengan dirangkul ya. Mereka tidak diomelin terus, ya kan? Ya kita datang mungkin sekaligus closing statement silakan dari Pak Sugeng. Oh jadi ya saya closing statement tadi sudah semuanya lah ya. Mungkin soal birokrasinya, mungkin pemimpin ya, bukan hanya mempanis mereka, mungkin saya akan mendatangi kepala dinas di rumahnya, ngobrol apa harapan tentang Kota Bogor. Pasti dia punya juga sisi-sisi ingin memajukan. Cuman tadi penjara besi ya, kita buka penjara besi itu kepala dinas kita datangi, kita ngobrol ya. Jangan dalam rapat diomelin terus gitu ya. Tapi ketika memang ada pelanggaran ya kita akan tertibkan ya. Tetap punish and reward tadi yang berjalan jadi ya. Kita angkatlah sisi manusiawi mereka lah. Kalau Pak Weli sekaligus closing statement. Sebenarnya dari beberapa hal yang banyak ya terjadi itu memang didasari dengan wacana-wacana atau secara teoritis dulu kan gitu, yang berdasarkan kepada fakta-fakta atau penelitian. Tapi terlaksananya itu atau tidak itu kan tergantung dari pemimpin daerahnya. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki konsepsi-konsepsi begitu ya. Harus ada keberanian yang didukung oleh
faktanya juga gitu ya, bahwa yang dilakukan itu harus benar, harus terwujud. Based on data begitu ya. Based on data harus terwujud begitu. Nah, mengenai masalah apa yang sudah dicanangkan, baik itu secara gambaran lah, yang mengatakan bahwa Bogor itu memang harus jauh lebih baik. Apapun itu konsepnya, selama itu memberikan kebaikan bagi masyarakat Bogor pada umumnya, itu kita harus dukung. Oke, begitu. Baik Pak Willy, terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih. Pak Ya juga terima kasih. Sukses semua untuk Bapak-Bapak dan pemirsa. Demikian jelang pilkada, saya Luluk Metududi. Sampai jumpa.